Kita telah membaca bersama-sama firman Tuhan tadi dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Masih berkaitan dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Yesus naik ke surga, kita semua tahu bahwa Ia memberikan amanat pada para murid-murid di dunia ini untuk menjadi saksinya. Dan hari ini saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan tema menjadi gereja yang bersaksi. Nah, untuk menjadi gereja, untuk mengerti tema ini, maka kita akan membahas dalam 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan gereja yang bersaksi? Yang kedua, bagaimana gereja bersaksi? Dan yang ketiga, di mana gereja bersaksi? Yang pertama, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang dimaksud dengan gereja yang bersaksi? Sejak dari sekolah minggu, bahkan di dalam kelas katekisasi, bagi kita yang mengikuti kelas katekisasi, bahkan juga di dalam perenungan-perenungan firman Tuhan, di dalam khotbah, kita mungkin sebagai jemaat telah berulang-ulang kali mendengar tentang pengertian gereja yang sebenarnya. Nah, untuk menjadi gereja yang bersaksi, maka kita harus terlebih dahulu memahami hakikat gereja. Berbicara tentang hakikat gereja, di dalamnya pasti terkandung pengertian gereja, siapa itu gereja, tujuan, sasaran, strategi, dan lain-lain. Jadi untuk menjadi gereja yang bersaksi, ya kita harus terlebih dahulu tahu hakikat gereja itu sebenarnya apa. Tapi saya tidak akan membahas semua, kita akan melihat saja pengertian gereja. Saya kembali akan ulang. Bapak Ibu, apa itu gereja? Gereja dalam bahasa Portugis, igreja, berasal dari bahasa Yunani, yaitu eklesia, yang artinya keluar dan kaleo memanggil. Secara harfiah berarti memanggil keluar. Dan yang menjadi subjek dari kata memanggil keluar di sini adalah Allah. Sehingga di dalam nats pembimbing tadi kita menemukan tentang pengertian gereja, yaitu pengertian dari eklesia adalah persekutuan dari orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Kekristenan memahami bahwa gereja bukanlah sebatas gedung atau tempat, melainkan orangnya. Tetapi seringkali kita memahami dan merujuk gereja sebagai tempat umat bersekutu, bukan persekutuan umat itu sendiri. Yang pasti di mana ada umat bersekutu, di mana ada orang percaya kepada Kristus dan bersekutu di dalam Kristus, itulah gereja yang sebenarnya. Sehingga saat ini pun sebagai contoh bahwa ketika kita tidak dapat bersama-sama beribadah di gereja yang adalah gedung yang dimana sering kali kita beribadah setiap minggu, itu tidak menjadi satu hal yang perlu dipermasalahkan. Karena seperti yang tadi saya katakan, bahwa di mana ada umat bersekutu, di mana kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus bersekutu, kita sebagai keluarga-keluarga Kristen yang bersekutu bersama-sama di dalam Kristus, itulah gereja yang sebenarnya. Lewat pengertian gereja, yaitu orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib, kita sebenarnya bisa mengerti bahwa ketika kita menyebut diri kita ini gereja, kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan dari gelap dan hidup di dalam terang. Itu artinya kita sekarang seharusnya menjalani hidup yang telah diubahkan tersebut. Tanda orang yang telah menerima keselamatan yaitu hidupnya telah diubahkan. Hidupnya mengalami perubahan. Jika kita yang adalah gereja Tuhan betul-betul memahami ini, maka tentunya kita bisa disebut sebagai gereja yang bersaksi. Saat kita menjalani hidup yang telah diubahkan, sesungguhnya kita itu sedang bersaksi. Memahami keberadaan gereja itu sendiri sudah menjadi saksi. Gereja itu sendiri adalah suatu kesaksian. Jadi kalau gereja itu tidak bersaksi, tidak bisa disebut gereja
yang sejati. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pertanyaan kedua, bagaimana gereja itu bersaksi? Secara umum kita mengenal kesaksian secara verbal. Namun dalam kekristenan, kesaksian yang dapat kita lakukan itu bisa secara verbal dan juga non-verbal. Seringkali orang memahami kesaksian hanya sekedar berbicara atau memberitakan Injil, pergi ke orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, belum Kristen, dan kemudian menyampaikan tentang Kristus bagi mereka. Namun saat ini kita mau merenungkan cara yang lain dalam bersaksi. Saat ini saya kembali mau menekankan kesaksian kita secara non-verbal. Dengan menekankan kesaksian dalam kaitannya dengan karya keselamatan Allah, kita harusnya tidak mengerti kesaksian sebagai suatu hal yang verbal saja. Kesaksian bukan hanya sekedar berbicara. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, jika kita melihat dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di dalam kedua perjanjian itu, bagian inti yang menjadi tanggung jawab umat Allah di dalam bersaksi adalah menjalani hidup yang telah diubahkan. Artinya bersaksi itu menunjuk kepada umat yang hidup dalam perubahan. Kalau dulu hidupnya dalam kegelapan, sekarang hidupnya dalam terang. Istilah gereja tadi. Kesaksian juga berbicara tentang cara hidup atau pola hidup atau gaya hidup umat Allah. Dan saat ini kita akan lihat di dalam dua perjanjian itu. Dalam Perjanjian Lama, hal yang sering dikecam oleh para nabi adalah kejatuhan Israel. Kejatuhan bangsa Israel menjadi saksi Allah karena hidup mereka yang menyimpang, bahkan mengabaikan hukum dan ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan untuk mereka. Hal ini meliputi segala aspek dalam hidup mereka, mulai daripada moral pribadi, etika, seksual, kebenaran, kejujuran, kekeluargaan, urusan keuangan, dan lain-lain sebagainya. Umat Israel sudah menyimpang sangat jauh dari kualitas hidup sebagai saksi melalui kehidupan mereka. Bahkan mereka tenggelam dalam penyembahan berhala dan terpengaruh oleh bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Umat Israel tidak berjalan di dalam kehendak Allah. Mereka tidak berjalan dalam jalan yang Allah tetapkan untuk mereka, sehingga mereka tidak dapat bersaksi tentang jalan-jalan Allah. Begitu pula dengan kita umat Tuhan. Jikalau kita sebagai umat Tuhan tidak mau berjalan di dalam jalan Allah, maka kita pun tidak akan dapat bersaksi tentang jalan-jalan Allah. Dalam Perjanjian Baru, pengajaran Yesus dan para muridnya yang sederhana itu menjadi sebuah saksi yang berharga bagi Injil dan efektif melalui perbuatan mereka. Pengajaran Yesus itu begitu menarik. Mengapa? Karena pengajaran Yesus diimbangi dengan terang perbuatan baik. Pengajaran Yesus itu diikuti dengan tindakan-tindakan nyata. Bapak Ibu, mungkin kita bertanya bagaimana Yesus pada saat itu menjadi seorang yang memiliki daya tarik yang luar biasa, sehingga banyak orang yang akhirnya mengikut dia. Tentu jawabannya kita tahu, bahwa ketika Yesus mendapati ada orang yang sakit, dia menyembuhkan. Saat Yesus mendapati ada orang yang kelaparan, ia memberi mereka makan. Saat ada orang yang berduka, ia memberi penghiburan. Saat Yesus mendapati orang yang susah hati, yang khawatir, ia memberikan kekuatan. Bahkan ketika murid-muridnya ketakutan, ia datang dan memberikan damai sejahtera. Inilah teladan kesaksian yang efisien yang dilakukan oleh Yesus. Bukan hanya hebat dalam berkata-kata atau hebat dalam pengajarannya semata. Tapi semua itu diimbangi juga dengan tindakan nyata atau perbuatan baik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Seorang Mahatma Gandhi pernah berkata, jika semua orang Kristen di India seperti Kristus yang ajarannya sangat menarik, maka pasti banyak orang akan menjadi Kristen. Namun tentu saja yang dimaksudkan Gandhi
adalah terdapat kesenjangan yang begitu besar antara ajaran Kristus, antara cara hidup Kristus dan cara hidup para pengikut Kristus. Kekristenan itu sendiri tidak memiliki kuasa untuk mengubahkan orang lain jika berita kekristenan tidak sepadan dengan gaya hidup orang Kristen. Bagaimana dengan kita sekalian sebagai gereja Tuhan? Bagaimana dengan kita sekarang sebagai orang-orang percaya yang adalah gereja yang adalah saksi Tuhan? Apakah gaya hidup kita, cara hidup kita, tindakan-tindakan keseharian kita mencerminkan akan kabar tentang Kristus, akan Yesus Kristus, akan ajaran Yesus, atau malah sebaliknya? Yang ketiga, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, yang menjadi pertanyaannya adalah di mana gereja bersaksi. Kita perlu mengingat sekali lagi, di sini kita memahami gereja bukan hanya sebagai gedung, tapi dalam arti yang sebenarnya, yaitu kita sebagai persekutuan umat Allah yang ada di dalamnya. Lewat ayat firman Tuhan Kisah Rasul 1 ayat 8, Yesus mengatakan pada para muridnya agar menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Ada penafsir yang mengatakan bahwa Yerusalem itu berbicara tentang lingkup dalam keluarga. Kemudian Yudea berbicara tentang orang-orang yang ada di sekitar kita atau tetangga kita. Lalu kemudian Samaria itu menunjuk kepada orang-orang yang tidak kita kenal, yang kepercayaannya dan latar belakang sukunya berbeda dengan kita. Dan juga ujung bumi itu menunjuk pada lingkup yang lebih jauh lagi. Kita harus keluar dari tempat di mana kita berada, dari daerah kita, seperti para misionaris. Namun saya tidak mau tekankan kepada siapa kita harus bersaksi terlebih dahulu. Di ayat ini ada satu kata yang penting yang untuk kita ketahui bersama, untuk kita perhatikan bersama, yaitu kata dan. Kata dan. Dalam ilmu hermeneutik, kata dan itu menunjukkan kesejajaran. Itu artinya tidak ada tingkatan. Saya tidak mengatakan di sini, kita tidak mendapati bahwa bersaksi di keluarga itu tingkatannya lebih rendah daripada kita bersaksi di luar sana. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita merenungkan ini, bahkan ketika saya merenungkan ini, seringkali saya salah memahami. Kita seringkali mengatakan bahwa kesaksian itu harus dimulai dari keluarga. Itu yang paling penting, lebih penting. Kalau di keluarga kita sudah bisa jadi kesaksian, di luar kita pasti juga bisa. Namun, Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan, banyak orang Kristen yang bisa jadi saksi yang luar biasa di tengah keluarganya. Tapi ketika berada di luar, dia merasa sulit bersaksi. Begitu pula sebaliknya. Jadi sekarang yang benar yang mana? Sekali lagi kita tidak mau menyalahkan atau menganggap yang lain lebih penting, bersaksi di mana lebih penting. Karena kita tadi mengerti tentang kata dan yang berarti adalah suatu kesejajaran. Namun dalam pembahasan ini, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya tempat kita bersaksi itu bisa di mana saja. Kita dituntut untuk menjadi saksi di keluarga, di tetangga, di orang-orang yang mungkin berbeda dengan kita, orang-orang yang jauh dan seterusnya. Sekali lagi kita bisa bersaksi di mana saja. Itu yang menjawab pertanyaan yang ketiga, di mana kita bisa bersaksi? Jawabannya, kita bisa bersaksi di mana saja. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sehingga yang menjadi kesimpulan dalam firman Tuhan kita pada hari ini, untuk menjawab 3 pertanyaan yang tadi saya sampaikan di awal. Gereja yang bersaksi itu adalah gereja yang tidak hanya sebatas memperkatakan atau menceritakan tentang Kristus, melainkan gereja yang menunjukkan atau memperlihatkan sifat-sifat Kristus dalam praktek kehidupan sehari-hari di mana saja ia berada. Bukankah kita sekalian jemaat Tuhan adalah gereja-gereja? Kita adalah saksi-saksi Tuhan yang harusnya memperkatakan atau menceritakan tentang Kristus. Mungkin kita tidak pandai berkata-kata.
Mungkin kita tidak bisa merangkai kata agar dapat menceritakan dengan baik Injil itu bagi orang lain. Tapi hal yang lebih penting yang dapat kita lakukan, kita dapat memperlihatkan sifat-sifat Kristus itu di dalam tindakan nyata, di dalam praktek kehidupan sehari-hari kita, kapan dan di mana saja kita berada. Biarlah kiranya lewat firman Tuhan hari ini, itu meneguhkan kita sekalian sebagai anak-anak Tuhan, sebagai saksi-saksi Tuhan, untuk menjadi berkat di mana saja kita berada, untuk dapat menghidupi kehidupan yang telah diubahkan, sehingga kita dapat menceritakan tentang Kristus di dalam kehidupan kita setiap harinya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin untuk firman Tuhan.